biasanya kalau perdarahan saluran cerna bagian atas itu dia BAB-nya itu berwarna hitam. Oke. Tapi kalau dia saluran cerna bagian bawah itu biasanya berwarna merah segar. Oke. Halo Dokter Dian, selamat siang. Oke, Dokter Dian, selamat datang di Maya Pada Hospital Podcast. Nah, hari ini kita sapa dulu nih Maya Friends ya. Halo Maya Friends. Halo Maya Friends. Ya, Maya Friends, hari ini kita sudah sama narasumber yaitu Dr. Dion Ade Putra, spesialis bedah digestif. Nah, mungkin Maya Friends di sini nggak ada yang tahu nih Dok, bedah digestif itu apa sih? Oke, Jar. Bedah digestif itu adalah salah satu cabang dari ilmu bedah yang menangani kelainan-kelainan di saluran pencernaan, terutama di usus, hati, pankreas, termasuk limpa, empedu, dan esofagus. Oke, Dok. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Dok, ngobrol santai aja sih ya Dok ya. Tadi hari ini praktek lumayan ada tindakan juga Dok. Iya, betul. Oke, Dokter, thank you banget untuk waktunya ya, dikasih kesempatan kita buat ngobrol edukasi ke masyarakat, ke Maya Friends tentang ya kita mau bahas yaitu BAB berdarah nih Dok. Nah, karena kalau misalnya BAB berdarah nih tidak dideteksi secara dini, tidak diketahui, itu katanya sih mengakibatkan kematian juga. Betul. Nah, kemarin juga dari data WHO tahun 2020 nih Dok, ternyata kanker usus besar ini merupakan terbanyak keempat di Indonesia. Iya, benar sekali, Cak. Nah, Dok, kalau pengen kita ketahui BAB berdarah itu seperti apa sih Dok? Jadi kalau BAB berdarah ini adalah suatu tanda ada suatu kelainan di saluran cerna. Jadi perdarahan dapat terjadi pada dua tempat. Yang pertama saluran cerna bagian atas dan yang kedua saluran cerna bagian bawah. Biasanya kalau perdarahan saluran cerna bagian atas itu dia BAB-nya itu berwarna hitam. Oke. Tapi kalau dia saluran cerna bagian bawah itu biasanya berwarna merah segar. Oke. Nah, tadi dokter bilang ada bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atas itu apa sih Dok yang ada di bagian atas, kalau nggak perut manusia di bagian cernanya? Ya, biasanya penyebab BAB berdarah saluran cerna bagian atas itu biasanya berasal dari kerongkongan atau esofagus. Yang terbanyak adalah pecah varises dari esofagus. Yang kedua itu berasal dari lambung. Dari lambung itu biasanya paling sering adalah karena ada luka pada lambung sehingga luka tersebut mengeluarkan darah. Dan bisa juga pada kasus-kasus tumor saluran cerna bagian atas yang mengakibatkan terjadinya perdarahan saluran cerna bagian atas. Kalau yang di bagian bawah itu apa Dok? Kalau bagian bawah yang paling sering kita dapatin adalah biasanya itu ambeien. Kemudian ada fisura ani. Bisa juga pada kasus-kasus kanker pada usus besar. Dan bisa juga BAB berdarah tidak selalu berarti mengarah ke suatu kanker atau suatu yang ganas. Pada suatu kondisi infeksi juga bisa mengakibatkan BAB berdarah. Infeksi dari bakteri atau parasit bisa mengakibatkan BAB berdarah juga. Itu bakteri atau parasit ini agak menarik nih Dok. Biasanya itu dari makanan ya Dok yang dikonsumsi. Betul. Oke, tapi kalau misalnya nggak hanya dari makanan, minuman mungkin bisa nggak sih Dok? Atau dari gaya pola hidup sehat itu juga bisa nggak? Bisa, jadi kontaminasi bakteri itu dari rute saluran cerna. Yang masuk ke sana adalah makanan dan minuman yang sudah tercemar dengan patogen-patogen tersebut. Oke, nah jadi Maya Friends juga harus ketahui nih, ternyata kalau misalnya pola hidup itu juga berpengaruh terhadap bisa mengakibatkan BAB berdarah. Karena makanan atau minuman yang kita konsumsi itu juga bisa mengakibatkan infeksi, adanya bakteri yang masuk di saluran cerna Maya Friends ya Dok ya. Nah kemudian dokter, kalau gejala-gejala awal nih Dok dari BAB berdarah itu apa ya Dok? Gejala awal dari BAB berdarah adalah terdapat darah pada feses atau kotorannya. Gitu. Jadi darahnya yang harus kita nilai apakah dia berwarna hitam atau dia berwarna merah terang. Kalau dia berwarna merah hitam berarti perdarahan terjadi pada saluran cerna bagian atas.
Sedangkan yang dia berwarna merah segar, perdarahan terjadi pada saluran cerna bagian bawah. Oke. Banyak banget masyarakat Indonesia ada yang nggak tahu nih dok. Sebenarnya BAB berdarah ini bisa dideteksi nggak sih dok secara dini, dan pemeriksaan apa? Ya, yang perlu ditekankan di sini adalah suatu deteksi dini ya, karena kalau seseorang datang dengan BAB berdarah, berarti itu adalah suatu tanda dan peringatan bahwa ada suatu kelainan di saluran cernanya. Kelainan itu kita bedakan kelainan yang jinak dan kelainan yang ganas. Karena BAB berdarah juga banyak ditemukan pada pasien-pasien itu yang datang dengan keganasan usus besar. Dan saya pernah melakukan penelitian di Jawa Barat melalui suatu penelitian retrospektif 5 tahun ke belakang. Saya mengkaji pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu dengan keluhan BAB berdarah ditemukan itu hampir sekitar 80% mengarahnya ke kanker usus besar. Dan yang mereka datang itu rata-rata sekitar 85% itu sudah stadium yang lanjut, artinya sudah telat. Gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah saat kita BAB berdarah itu merupakan suatu tanda. Jadi segera periksakan diri untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini juga bisa dilakukan dengan cara medical check up yang rutin. Terutama di usia-usia di atas 35 tahun sampai atau di atas 50 tahun. Itu sangat dianjurkan untuk deteksi dini. Nah, medical check up-nya itu dengan cara apa untuk saluran cerna? Biasanya kita melakukan pemeriksaan feses rutin, kemudian bisa juga dengan melakukan endoskopi atau kolonoskopi. Kalau endoskopi itu dari atas ya dok ya? Dari atas, dari bawah. Kalau kolonos dari bawah. Nah biasanya ini kalau misalnya endoskopi, kolonoskopi itu ingin, walaupun misalnya BAB-nya sedikit ya dok ya, itu juga tetap harus kita periksa, harus diperiksa. Jadi untuk dengan perkembangan zaman, endoskopi itu dilakukan sebagai deteksi dini. Artinya kita harus mengedukasi pada masyarakat bahwa pentingnya untuk deteksi dini. Jadi usia-usia di atas 35 tahun sebaiknya melakukan deteksi dini ini dengan atau tanpa keluhan. Karena tren kanker sekarang, zaman sekarang itu sudah mulai bergeser ke arah usia yang lebih muda. Ada pasien-pasien yang termuda yang saya tangani itu berumur 25 tahun sudah mengalami suatu masih usia produktif ya dok ya? Betul sekali. Jadi jangan sampai pasien itu datang dengan terlambat. Biasanya mereka datang dengan big problem dan mereka juga menginginkan big solution for their cancer. Yang kita ketahui bahwa memang kalau kankernya itu sudah lanjut, maka angka harapan hidup dan angka kesembuhannya angka kekambuhan itu tinggi dan angka harapan hidupnya lebih rendah. Kalau sudah berbahas mengenai kanker itu memang karena masyarakat Indonesia itu masih agak worry banget ya dok tentang kanker. Ini cukup menarik dok, di usia 25 tahun itu sudah kena kanker usus dan sudah ya usia-usia yang sangat banget produktif itu. Apakah itu juga salah satu penyebab faktor keturunan dok? Ya, kalau untuk kita bicara tentang penyebab dari kanker sendiri, itu faktor keturunan hanya mencakup sekitar 20% populasi. Sedikit ya? Sedikit sekali. Gitu. Sedangkan 80% itu sporadis, artinya itu tersebar. Anda, saya, dan siapa saja itu bisa terkena kanker usus besar begini. Ini benar-benar menarik ya, apalagi sekarang nih anak-anak milenial nih ya dok ya harus ada banyak banget kayaknya keluhan asam lambung lah inilah, tapi ternyata tiba-tiba itu harus benar-benar diketahui banget, dideteksi. Ya betul. Jadi saya tekankan di sini bahwa pentingnya deteksi dini tanpa harus menunggu timbul gejala dari suatu penyakit. Tidak hanya berlaku pada saluran cerna, berlaku juga pada organ-organ tubuh yang lain. Gitu. Karena masyarakat Indonesia ini takut dok kalau misalnya deteksi dini, nanti ketahuan deh, aduh sakitnya apa sih? Nah tapi kalau misalnya kayak deteksi dini itu lebih
bahaya lagi. Lebih bahaya, yaitu tadi mereka datang dengan big problem dan mereka menginginkan big solution. Big solution, betul banget dong. Nah, jadi harus diketahui nih, jadi jangan sampai udah terkena baru kontak-panting kesana kesini, harus gimana mencari solusinya, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di usia, apakah kanker usus besar ini dapat disembuhkan nggak sih? Kalau kita bicara kanker, itu kita tidak membicarakan suatu sembuh, tapi kita berbicara angka harapan hidupnya. Dan angka harapan hidup ini, kalau kita bicara itu harus berhubungan dengan stadium saat pasien datang. Semakin tinggi stadiumnya, maka angka harapan hidupnya juga semakin rendah. Jadi tergantung dari stadium pasien saat datang. Jadi BAB berdarah ini sangat berpengaruh besar ya dok ya, dari kanker usus besar. Betul. Biasanya jika terdiagnosa kanker usus besar ini, BAB berdarahnya sering seperti apa sih dok hitungannya? Usus besar dibagi menjadi kanan dan kiri. Gitu. Biasanya kalau usus besar sebelah kanan, itu BAB berdarahnya itu biasanya bercampur lendir. Dan BAB berdarah itu tidak menjadi keluhan utama. Biasanya keluhannya kalau yang usus besar sebelah kanan itu seperti nyeri pada lambung, mual-mual, kembung, begitu. Berbeda pada usus besar sebelah kiri. BAB usus besar sebelah kiri kalau letak tumornya itu dekat dengan anus, biasanya BAB berdarah segar. Tapi apabila ukurannya tumornya sudah besar, dia tiba-tiba tidak bisa BAB, perutnya kembung, tidak bisa buang angin, gitu. Pada ukuran tumor yang belum sampai menyumbat total, biasanya BAB-nya bulat-bulat seperti kotoran kambing, atau panjang seperti pensil, gitu. Karena sudah tertutup ya dok ya? Rumen ususnya sudah menyempit di situ. Logikanya adalah yaitu ada benjolan, jadi makin lama makin sempit ususnya. Gitu. Jadi feses yang keluar juga semakin kecil. Jadi katanya, makanya orang Indonesia selalu kita ingat ini, lebih bersyukur kita bisa buang angin daripada kita nggak bisa buang angin, itu biayanya mahal. Betul sekali. Nah itu yang harus kita juga jadi ingatan ya, notice untuk Maya Friends juga di sini. Jadi lakukan deteksi sedini mungkin. Betul. Nah, kalau sudah ada penyakit, ini jatuhnya udah seperti big problem, tapi they need big solution. Betul. Nah, sedangkan itu semua adalah kembali ke diri sendiri ya dok ya. Dokter juga manusia ya dok ya. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Oke dok, siap. Nah, seru banget nih dok ngomongin terkait Maya pada Hospital Podcast ini. Nanti kita juga bakalan ketemu lagi dengan tema yang seru-seru dengan narasumber juga yang berbeda. Nah, kalau Dokter Dion sendiri, ini dokter spesialis bedah digestif dari Maya pada Hospital Tangerang dok. Dok, kapan sih ada di Maya pada Hospital Tangerang? Saya jam prakteknya di Maya pada itu setiap hari jam 9 sampai jam 1 siang. Oke, bisa dicek nih di sama Maya Friends, ada juga di websitenya di www.mayapadahospital.com. By appointment untuk Dokter Dion, tapi di jam 9 sampai jam 1 siang ya dok ya, every day. Oke, dok, boleh dong kasih tips sama saran gimana sih cara mencegah dari BAB berdarah ini? Kalau untuk mencegah itu yang pertama pastinya dari diet. Kita harus asupan. Diet itu artinya pola makan. Diet nih. Pola makan. Pola makan. Jadi pola makannya tinggi serat, itu banyakin serat, buah-buahan, air putih yang cukup. Kemudian kalau bisa dibantu dengan probiotik, gitu. Usahakan untuk BAB minimal 1 hari sekali. Ini menarik nih dok. BAB itu yang normal nih, masyarakat. Ada tuh orang nanya ya kan, yang normal itu pagi apa malam sih? Itu loh yang menarik nih dok. Yang normal itu adalah minimal 1 hari 1 kali. Kalau untuk waktunya tergantung kebiasaan masing-masing. Berarti sehari 1 kali, jadi waktunya ritmenya masing-masing ya dok? Masing-masing. Mau pagi, mau siang, sore, malam. Betul sekali. Yang penting sekali itu udah oke ya.
Oke dok, terus ada lagi nggak sih dok tipsnya dok? Hindari merokok, alkohol, kemudian ya yang penting adalah lakukan deteksi dini saat usia di atas 35 tahun karena tren penyakit kanker sekarang ke usia muda udah mulai banyak ditemukan. Oke, itu lebih berat banget ya karena memang usia dini itu harus diketahui dan BAB berdarah ini hanya 20% faktor Keturunan. jadi siapapun bisa kena. Betul. Balik lagi pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Oke, Dokter Dion, thank you banget ya dok ya untuk waktunya. Nanti kita bisa dengerin sama-sama podcast ini di podcastnya Maya Pada Hospital dan ada juga di Spotify dan juga nanti ada di YouTube channelnya Maya Pada Hospital dan juga nanti ada beberapa tips-tipsnya dari Dokter Dion itu nanti akan ada di YouTube channel Maya Pada Hospital, Instagram dan juga media sosial lainnya dari Maya Pada Hospital. Dokter Dion, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Jangan kapok-kapok, nanti kita ngobrol lagi. Ada berita kesehatan terbaru apa lagi? Nanti kita bisa ngobrol santai di podcast Maya Pada Hospital. Oke, kita sudah berakhir di Maya Pada Hospital Podcast. Maya Pada Hospital. Teman sehat gue.